find rest, my soul, in Christ alone. Yeah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Oh, yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, the God. Yeah, yeah. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king over the flood. I will be still, know you, my God. When the thunders roll, oceans rise and thunders roll, say I will soar with you above the storm. Every single word. I will be still, know you are God. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. I will be still, know, oh, God. Puji Tuhan, kita sudah deklarasikan firman Tuhan dan juga berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Darmawan Sutejo sebagai dosen di STT Let's Jakarta. Baik, waktu selanjutnya, ya selamat pagi, shalom. Hambanya Pak Pendeta Darmawan Sutejo. Ya, Ya, puji pagi Tuhan semua. sudah hadir dan berkenan untuk memberkati kami semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Darmawan Sutejo, dosen STT Let's Jakarta. Silakan hambanya, waktu selanjutnya saya serahkan. Selamat pagi, Pak Melki. Suara saya bagus, Ya, Pak ya? selamat pagi. Bagus, Pak. Saya langsung aja ya. Iya, baik. Ya, pagi semuanya ya. Juga ada kekasih saya Pak Odi nih. Wih, Pak Odi mantap. Saya perkenalkan, nama saya Darmawan Sutejo. Suara saya bagus ya? Kasih tangan. Bagus, Pak. Bagus kalau gitu. Bagus ya. Bagus ya. Ya, umur saya 62 tahun. Saya istri 1, anak 2, cucu udah 2. Saya tinggal di Sunter. Ya, cuman saat ini lagi Puji ada Tuhan. di luar, bukan di Sunter. Hari ini kita mau belajar, saudara kekasih. Oh ya, saya juga malah sebagai pendeta, juga sebagai dosen di STT Let's di Bekasi. Ya, kita mau belajar hari ini, saudara, tentang the problem is good. Ya, the problem is not enemy. The problem is the best teacher. Ya, kita buka, saudara, Mazmur 30, 11, 12. Mazmur 30. Pagi Pak Odi, Mazmur 30. Mazmur 30. Mazmur 30, 11, 12. Udah dapat, saudara? Coba kalau buka, saudara, lihat perikopnya apa tuh. Kalau saudara belakangnya Nyanyian nggak syukur. berisik, iya. Kalau nggak berisik dibuka aja moodnya, nggak apa-apa. Saya lebih suka khotbah seperti mengajar di kelas,
dialog ya, bukan monolog ya. Ucapan syukur ya. Kita buka Mazmur 30 11 12 saja, 11. Dengan judul ucapan syukur karena selamat dari bahaya. Ya, tiap ayat 10, 11 sama 12. 11 sama 12. Udah dapat semua ya? Ya kalau bisa dicantumin. Nah, bisa kan? Saya bantu baca ya, Pastor. Ya, Pak Odi. Ya, terima kasih Pak Odi. Silakan Pak Odi. Mazmur pasal 30 ayat 11 dan 12. Dengarlah, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah. Jadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Oke, tolong siapin dulu, jangan di satu ya. Saudara, salah satu kekeliruan doa Kristen yaitu Tuhan usir semua masalah saya. Itu doa enggak mungkin dijawab. Kita mau puasa 7 hari 7 malam kek, mau kucing berubah sampai bisa kuku ruyuk kek, enggak bakal bisa ini. Karena kita percaya selama masih injak kaki di bumi, selama masih ada bernafas, masalah akan tetap ada. Hidup Kristen bukan bagaimana kita menghalau masalah, tetapi hidup Kristen bagaimana kita disertai Tuhan dalam masalah. Saya ulangin sekali lagi, bahasa akademis nih. Hidup Kristen bukan bagaimana kita menghalau masalah, tetapi hidup Kristen bagaimana kita disertai Tuhan dalam masalah. Kalau kita disertai Tuhan dalam masalah, maka hidup ini jadi asik. Hidup ini jadi bersemangat. Kenapa? Karena kita pasti meraih kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ada orang berkata 10 tahun yang lalu Pak, kalau saya lihat orang ke gereja, saya ejek dia Pak. Saya ketawain. Orang pada aneh-aneh, orang pada ngumpul tuh. Bayangin, nggak ada yang bawa senjata, nggak ada yang mau ditembak, dia pada angkat tangan semuanya. Ya, nggak ada burung yang terbang, dia pada mau tepuk tangan semuanya rame-rame. Yang lebih aneh lagi, kadang dia suka nangis sendiri. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dia nangis sendiri tuh orang Kristen. Memang aneh, bin nggak jelas tuh orang Kristen. Tapi Pak, sekarang saya ada di gereja karena banyak masalah yang saya hadapi. Bahkan sekarang kalau saya ke gereja berdoa di jamaah Tuhan menangis, malah berbalik diledekin orang. Doa pakai nangis segala, karismatik ya. Bodo amat deh, lo mau ngomong karismatik kek, lo mau ngomong Honda Matic kek, lo mau ngomong rematik kek. Ya, kita kadang-kadang doa ya, WL baru ajak penyembahan aja, air mata kita sudah mengalir. Pak, dulu saya dihantam kanker, badan sampai tinggal tulang, udah nggak ada harapan hidup. Lalu saya diajak ke sebuah KKR, dan di KKR Roh Kudus jamah saya. Badan saya terasa panas semuanya. Seminggu kemudian jadwal periksa ke dokter. Dokter bingung dan tercengang-cengang. Dia tunduk lihat hasil, dia lihat muka saya lagi. Dia tunduk lihat hasil medisnya, dia lihat wajah saya lagi. Itu kepala manggut-manggut persis kayak burung kakatua. Dokter sampai berkata bilang, itu cek 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 sampai 20 kali. Anjing sampai pada kumpul 5, disangkanya dipanggil kali. Lalu dokter itu berkata, dari hasil pemeriksaan medis yang kami coba, saya sudah tidak lagi melihat sel kanker di tubuh saudara. Saudara sudah sembuh dengan sempurna. Bukankah seringkali masalah membuat kita jadi bertemu Tuhan? Bukankah seringkali masalah membuat kita jadi melihat mujizat Tuhan? Bahkan saya pelajari, bukankah seringkali penjara atau apapun juga membawa kita jadi bertemu dan melihat mujizat Tuhan? Ya, ada lagi, Pak. Dulu saya sombongnya minta ampun, Pak, karena saya keturunan keluarga kaya.
Itu kalau jalan lobang hidung ngadep ke atas, Pak. Orang saya tantang semua. Kalau perlu Tuhan saya tantang, Pak. Ya, tapi setelah saya dihantam banyak masalah, bisnis saya bangkrut, teman-teman pada tinggalin saya, hanya Tuhan yang bisa saya percaya. Sekarang saya sadar, Pak, kalau bukan karena Tuhan, mungkin sekarang saya udah nggak ada kali. Karena udah saya putus asa hidup ini, berkali-kali saya mau bunuh diri. Selanjutnya saudara, saya pelajari dalam masalah justru kita bisa mengetahui mana teman yang sejati, mana teman yang cuma dung-dung pret. Waktu kita jaya, waktu kita bendera berkibar, semua orang deketin kita. Betul? Sorry nih, jangankan orang, setan aja ngaku saudara sama kita. Waktu kita masih jaya, waktu kita jaya, bendera kita berkibar. Tetapi waktu kita menghadapi masalah, kita bisa melihat teman-teman mana yang teman-teman sejati. Teman-teman mana yang dung-dung pret. Artinya dung-dung pret yang cuma mau enaknya doang. Ada enak, ada nyaman, ada untung. Dia nempel sama kita habis. Kalau perlu jadi penjilat. Tapi begitu dia ada masalah, begitu kita ada masalah, aduh, kabur doi. Ya. Jadi saudara, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, jangan malah down, tapi maju terus coy. Amin. Ya, karena kita percaya ada mutiara-mutiara ilahi di balik masalah tersebut. Ya, lihat Yusuf. Ya. Dia dipenjara karena kebenaran firman Tuhan loh. Sekali lagi saya ulang-ulang, Yusuf saudara tahu semua, saudara dipenjara dia karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Alkitab enggak berkata si Ucup di penjara jadi stres, lalu ambil gitar, jadi stres di penjara, lalu ambil gitar dia nyanyi. Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Nggak ada. Alkitab nggak ada tulis begitu. Ya, dia maju terus, air mata boleh berlinang, air mata boleh menetes, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Karena sekali lagi saya percaya di balik setiap masalah ada mutiara-mutiara yang Tuhan sudah siapkan buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iya. Amin. Ya, dan kita tahu akhirnya Tuhan angkat si Ucup jadi Perdana Menteri di negara asing lagi. Ya, tadi terima kasih Pak Odi sudah bacain kita Mazmur 30 ayat 11. Saya bacain sekali lagi saudara. Ya, tolong lihat semuanya. Oke. Ya, markipas artinya mari kita kupas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Pelan-pelan belajar. Kalau orang lagi ngomong begini, kira-kira dia lagi seneng apalagi ada masalah? Lagi ada masalah. Ya, Tuhan tolong aku, kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Ya. Tetapi di ayat 12 luar biasa. Ya, saya baca dulu. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang-orang menari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Aku yang meratap telah kau ubah. Pihai. Ya, tetapi di ayat 12 dia berkata, Tuhan telah mengubah. My God is the specialist of change. Tuhan kita ahli dalam mengadakan perubahan. Amin. Ya. Tapi Pak Roni, saya ada masalah, saya besar loh Pak Roni. Tapi saya ada tumor Pak Roni. Masalah saya gede banget. Saya nggak mau tahu saudara, masalah saudara mau segede apapun, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan otak kita yang cuma segede bapau. Saya ulangin sekali lagi. Tapi masalah saya terlalu besar Pak Roni, saya nggak mau tahu. Saya mau berkata, masalah kita mau segede apapun, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan otak kita yang cuma segede bapau. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kita doakan dan bahkan apa yang kita minta. Amin. Ada di mana itu ayat? Ada di mana itu ayat? Ada di Alkitab. Udah selesai biar cepat aja. Oke, lanjut ya. Selanjutnya saya catat saudara, ada dua ciri-ciri orang yang menghadapi masalah. Pertama yang saya sebut satu, orang bodoh. Orang bodoh yaitu kalau ngelihat masalah, kalau melihat tantangan, lalu undur, down, kecewa,
nyalain orang, putus asa, lama-lama banyak yang bunuh diri. Ya, itu yang saya bilang orang bodoh. Ya, saudara, saya tahu setiap kita pasti cinta Tuhan. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, kita gampang putus asa. Ada masalah, kita gampang kecewa. Ada masalah, kita gampang lari dari Tuhan. Itu artinya kita Kristen blondi. Apa blondi? Apa Pak Odi blondi? Ya, saya pernah khotbah di situ. Apa blondi? Blow on dikit. Ya, jadi kalau kita ngatain orang jangan bego lo, goblok lo, jangan ya. Ntar orang tersinggung. Kita bilang aja blondi nih ya, nah, blondi. Artinya blow on dikit. Jadi kalau kita cinta Tuhan benar, tapi kalau kita menghadapi masalah dikit-dikit jadi Kristen putus asa, dikit-dikit jadi Kristen kecewa, dikit-dikit jadi Kristen lari dari Tuhan, itu berarti kita Kristen blondi. Ya. Dan ingat setiap masalah seperti iklan Coca-Cola. Datangnya bisa dari mana saja, bisa kapan saja, dan bisa sama siapa saja. Ya, saya punya masalah, saudara punya kesaksian, ada seorang ibu, enggak ibu lah, anak masih muda ya, ikut pelayanan penjara berkali-kali sama kita dulu ya, suka ikut pelayanan sama saya. Anggap aja namanya siapa ya, Nita lah atau Ita lah anggap ya. Ina lah anggap ya. Oke. Ina sekali waktu ditaksir sama seorang cowok, dia umurnya kira-kira 30-an. Ya. Ditaksir besukaan ya. Terus sekali waktu ini cewek si Ina diajak ke rumah pacarnya. Dia ngelihat dia ngelihat di tembok rumahnya ada foto. Tapi dia mau nanya, tapi takut karena baru kenal, udah nggak berani nanya. Udah pisah lagi, sekali waktu main lagi, pisah lagi, sekali waktu main lagi ke rumahnya, udah 3 kali, udah 4 kali, si Ina berani nanya. Ya anggap aja lakinya namanya si Odi lah ya, contoh Odi. Pinjam Pak Odi ya namanya. Odi, ya. Gue heran Odi, mau nanya gue Odi, kenapa Ina? Itu foto siapa di? Foto mirip papa saya. Itu foto siapa? Loh, itu papa gue juga. Ngerti gak saudara? Jadi ternyata ya cowoknya itu papa, jadi itu Pak, sorry Pak ya. Saya kayak disamber geledek loh si Ina bilang. Jadi papanya si Odi, papa saya juga. Tuh. Ya, ngerti ya? Ternyata papanya si cowok, papanya si Ina juga. Ya, itu dia tuh. Ngerti ya saudara ya? Ya, bapak-bapak jangan kagak ngerti nih bapak-bapak ya. Nah, kita juga nggak ada yang bener nih. Ya, jadi ngerti ya? Waktu si Ina masih kecil, ya, bapaknya kawin lagi, cerat-ceretrot kemana-mana nggak jelas. Lahirlah si Odi. Ngerti saudara? Sama-sama lahir, sama-sama bertumbuh. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kemudian mereka ketemu pacaran. Ngerti ya saudara ya? Jadi artinya ternyata papanya si cowok, papanya si Ina juga. Ya, jadi sekali lagi yang saya ngomong itu ya, jadi jangan bingung, masalah itu datang bisa seperti iklan Coca-Cola, bisa dari mana saja, bisa kapan saja, bisa sama siapa saja. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Siapa di sini 30-42 orang? Siapa di sini yang nggak ada masalah? Ayo. Siapa yang berani di sini unjuk jari? Pak Roni, puji Tuhan loh Pak Roni. Selama saya hidup, saya nggak ada masalah. Ayo, siapa di sini yang nggak punya masalah? Ayo. Ada? Ibu Cindy, gimana Bu? Puji Tuhan, ada Halo? masalah. Ya, ya. Ibu Cindy ada masalah nggak hidup ini? Ada Pak. Ada. Ya, Pak Melki ada, Pak Odi ada, Pak Hendrawan ada. Artinya kita belajar kalau semua orang punya masalah, masalah nggak penting. Iya. Amin. Karena apa? Semua orang 42 yang ada di tempat ini semua punya masalah. Amin. Sekali lagi saya ulang-ulang. Kalau semua orang punya masalah, berarti masalah nggak penting. Masalah biasa. Nggak usah takut sama masalah. Air mata menetes, biasa itu coy. Amin. Ya. Saya mau nanya lagi nih. Ya. Lukas 15, saudara tahu semuanya ya. Ini udah tahu semua Kristen.
Lukas 15 tentang si bungsu yang brengsek. Ya, Lukas 15, anak yang hilang itu. Pertanyaan saya, jangan langsung dijawab, pelan-pelan mikir dulu ya. Anggap aja ini di kelas lah. Sebenarnya kandang dan makanan babi buat si bungsu itu suatu hukuman atau suatu didikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 15, pelan-pelan ya, jangan langsung dijawab, kita belajar lebih dalam lagi. Ya, karena saya pun belajar. Hidup ini adalah belajar, terus belajar sampai Tuhan panggil umur kita. Si bungsu yang brengsek sebenarnya kandang dan makanan babi itu suatu hukuman atau tidak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa, tembak aja langsung. Anggap aja ini di kelas lah ya, seperti belajar, mengajar. Ya, sebenarnya kandang dan makanan babi buat si bungsu itu suatu hukuman atau tidak? Udah deh, seperti biasa, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, ujung-ujungnya saya kesel sendiri. Makanan justru kandang dan Roni ngomong si bungsu kembali ke rumah bapaknya. Betul? Gitu tuh. Cara berpikir berubah mesti ya. Kita anak Tuhan harus berbeda. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, ini yang Tuhan mau saudara. Yaitu orang yang melihat masalah, melihat tantangan sebagai kesempatan. Ya, taruh tangan di dada. Kita belajar sama-sama. Tantangan adalah kesempatan. Tantangan adalah kesempatan. Ya, jadi yang pertama ya, orang yang bodoh begitu ngelihat tantangan masalah mau bunuh diri lah, putus asa lah, jadi bego lah, segala macam ya, nyalain orang lah, nyalain bini, nyalain suami, macam-macam semua, nyalain keluarga, begini. Amin. Ya, yang kedua yaitu yang Tuhan mau, yaitu orang yang melihat masalah, orang yang melihat tantangan sebagai kesempatan. Ya, saudara tahu sekali waktu Daud dimaki-maki sama raksasa namanya Goliat. Ya, sampai saya pelajarin ini kata-kata kasar. Ya, sampai Goliat maki-maki. Emang gua anjing, kira-kira begitu ya. Sampai lu bawa tongkat sama batu seperti itu. Daud melihat tantangan seperti itu bukan sebagai ancaman yang menakutkan, tetapi Daud melihatnya sebagai kesempatan. Amin. Amin. Ya, Amin. dia balas hinaan Goliat. Raksasa gedong. Nah, gedong artinya gedong. Ya, lo gede-gede dongo lo, kira-kira begitu. Ya, engkau boleh mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan Tuhan semesta alam. Kita tahu akhirnya semua itu, masalah Daud itu yang harusnya mengerikan, masalah itu yang kelihatannya nggak ada jalan keluar. Ya, si Roni segini lawan orang yang segede hampir dekat plafon 3 meter, tapi semua itu menjadi kesempatan untuk Daud diangkat menjadi raja. Saya mau nanya nih. Waktu batu ya, pakai apa sih namanya itu? Alu-alu ya, ali-ali apa ya? Jepretan lah ya bahasa Jakartanya. Ya, waktu ali-ali ya, itu dilempar, saya mau nanya, itu Daud main lempar aja apa ada kuasa Tuhan yang membawa batu itu bisa masuk ke dalam jidatnya si Goliat? Saya mau nanya. Ada kuasa Tuhan. Tuhan. Iya. Ya, tahu dari mana? Belajar pelan-pelan. Alkitab mencatat itu Daud batu yang licin. Batu yang licin, bukan batu yang tajam. Batu yang papak, batu yang tumpul, yang licin. Nah, kalau batu dilempar pakai ali-ali, pakai jepretan, sampai bisa masuk ke jidat orang, itu pikir sendiri saudara ya. Nah, itu dia. Ya, sampai bisa masuk Alkitab, bahasa Alkitab terbenam ya, masuk ke dalam jidat si Goliat, raksasa besar begitu. Ya, kita tahu sekali lagi semua itu karena Tuhan, semua itu menjadi kesempatan, akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Ya. Perhatiin saudara. Ya, dari 30.993 ayat di Alkitab ini, nggak ada orang benar yang Tuhan mau angkat tanpa melalui tantangan. Nggak ada. Saya ulangi sekali lagi.
Ya, jadi nggak usah takut sama masalah yang tadi saya ngomong. Ya, Pak Melki punya masalah, Pak Loswati punya masalah, Pak Hendrawan punya masalah, Pak Odi, Ibu Cindy, Pak Rofli, semuanya. Kalau orang punya masalah, ya, 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 ya. Semua orang kalau punya masalah, sekali lagi masalah nggak penting. Iya, amin. Jalanin aja. Amin. Saya hanya mau belajar, saudara. Ini hari ini masih gelap nih. Ya, kita apa doa di persekutuan doa Anastasis, kita masih gelap nih. Enggak ada Tuhan ciptain gelap yang enggak berubah menjadi terang. Betul? Saya ulangin sekali lagi. Enggak pernah Tuhan ciptain kegelapan yang enggak pernah menjadi terang. Malam-malam jalanin terus. Air mata boleh menetes, itu biasa. Betul? Jadi Kristen jangan cengeng. Ya, jadi Kristen mesti tangguh seperti Tuhan Yesus. Ya, betul? Terus jam 1 gelap, jam 2 gelap, jam 3 gelap, jam 4 gelap terus nih kayak sekarang nih. Nah, ini udah mulai ada matahari nih, udah mulai 5:30 nih. Pasti terang. Amin. Gitu dong Amin. jadi Kristen. Ya, jangan dikit-dikit ada masalah. Aduh Tuhan, mati nih gue, mati nih gue. Setan ngomong, jadilah seperti imanmu. Mati bener-bener loh. Ya, aku percaya bersama Allah, aku cakap menanggung segala perkara. Begitu loh. Amin. Sebab Amin. orang Amin. kanak-kanak nggak bisa terima tanggung jawab. Betul Pak Melki? Betul. Ya, kanak-kanak nggak mungkin bisa terima tanggung jawab. Kanak-kanak nggak bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Dia dikit-dikit nuntut. Betul? Dia dikit-dikit belain sama orang. Dia dikit-dikit apa? Marah. Dia dikit-dikit apa? Dia cemburu. Dia dikit-dikit apa? Pemarah. Dia dikit-dikit apa? Gampang tersinggung. Itu anak-anak. Ya. Sekali lagi ya, melalui tantangan. Nggak ada semua. Saya udah pelajarin saudara. Sebagai pengajar 30.993 ayat di Alkitab ini. Musa Tuhan angkat harus melalui tantangan. Abraham Tuhan angkat harus melalui tantangan. Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan angkat harus melalui tantangan. Petrus Tuhan angkat harus melalui tantangan. Semua orang yang ada di Alkitab, semua orang yang ada di Alkitab yang Tuhan mau angkat, nggak ada yang tanpa melalui tantangan. Semua pasti melalui tantangan. Amin. Ya. Amin. Intinya Tuhan mau setiap Kristen ya artinya kita belajar, kita harus siap masuk dalam peperangan rohani. Ya, karena pentingnya belajar ya. Saya sebagai dosen, saya sebagai pengajar sampai hari ini umur juga sebentar lagi di April ini saya 62 tahun, harus dijeplok di atas ini di dalam otak, di dalam kepala kita bawa sampai mati, melongo aja. Ya, jikalau engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan berjalan maju dan bukan mundur, engkau akan berjalan naik dan bukan turun. Tuhan mau lo hebat. Toel sebelahnya, Tuhan mau lo hebat. Amin. Tuhan mau lo jadi pemimpin. Amin. Tuhan nggak mau lo jadi kanak-kanak. Sekali lagi, kanak-kanak nggak bisa terima tanggung jawab. Kanak-kanak nggak bisa diberkatin kanak-kanak. Kenapa anak-anak diberkatin? Dia pasti ngiri, dia pasti nuntut, dia pasti begini, dia pasti begitu, dia pasti begini. Betul? Intinya Tuhan mau setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita harus sebagai tentara, bukan kanak-kanak lagi, yaitu siap masuk dalam peperangan rohani. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau iman kita next level. Amin. Naik terus. Iman kita itu seperti tangga. Ya, ini kan di Zoom sih ya. Kalau nggak saya praktek ini. Naik 1, 2, 3. Terus naik terus. Ayo Ibu Cindy. Ayo Pak Melki. Ayo Roni. Ayo Pak Rofi. Ayo siapa? Asir. Ya, karena terus naik. Sampai Tuhan panggil umur kita. Begitu dong. Amin. Ya. Selanjutnya saya catat saudara. Ada 2 mutiara yang bisa kita gali di tengah masalah dan tantangan hidup kita. Ya, pertama, saudara buka dulu deh. Ini saya boleh, ini tiba-tiba dapat nih pencerahan, boleh ngomong sampai berapa jam nih? Apa? Saudara buka deh, Mazmur 1. Bentar. Tiba-tiba saya ingat nih, Mazmur 126.
Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 6. Coba Pak Melki deh tolong baca deh kalau udah dapat. Kok tiba-tiba ingat? Mazmur berapa, Pak? Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Ya, baca apa? Ayo, ayo. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Pelan-pelan pelajarin. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Ada masalah, air mata mau sederas apa? Maju terus, bro. Amin. Amin. Baca Amin. tuh. Orang yang berjalan maju dengan menangis, dengan menangis, Pak Melki kalau menangis, Pak Melki maju terus, Pak Melki. Betul? Alkitab yang ngajarin, bukan si Roni. Ya, sambil menabur benih. Arti sambil menabur benih artinya Mazmur ini perumpamaan tentang menabur benih. Siapa menabur benih? Ayo, menabur benih siapa? Petani. Petani. Betul? Ya. Amin. Jadi ayat ini Amin. Tuhan kasih sedang perumpamaan tentang petani sambil menabur benih. Artinya ya, orang ada masalah, jalan terus sambil sambil kewajiban hari-hari dikerjain terus. Ya, jadi supir Gojek, jalan terus. Biasa yang tadi saya ngomong, ya. Masalah itu biasa, nggak usah takut sama masalah. Orang yang berjalan maju dengan menangis, maju terus sambil menabur benih. Artinya setiap kehidupan hari lepas hari, ibu sebagai rumah tangga, memasak, tukang ojek, jadi direktur, jadi pengusaha, jadi apapun, jalanin aja. Air mata biasa, ya. Kalau engkau sudah melakukan semuanya itu, pasti, saya ulangin sekali lagi, bukan moga-mogahan. Moga-mogahan Tuhan menolong. Insya Allah Tuhan menolong. Nggak ada. Ya, mudah-mudahan. Apalagi terus. Ya, orang yang sudah menjalankan tugasnya berjalan maju walaupun harus menangis, walaupun air mata menetes, apapun juga tetap tiap-tiap hari sambil melakukan kewajibannya tiap-tiap hari sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pelajar, sebagai direktur, sebagai tukang ojek, sebagai maju terus. Alkitab mencatat bukan mudah-mudahan, tetapi Alkitab mencatat pasti. Saya ulangin sekali lagi, pasti. Yang saya bawa bahasa saya. Bahasa Alkitab, ya, Paulus bilang, bersama Allah aku cakap menanggung segala perkara. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti diberkatin Tuhan. Masalah berat atau apapun juga yang saya ngomong tadi ya, masalah bisa datang dari siapa saja, kapan saja, sama siapa aja deh. Pokoknya masalah dalam kehidupan ini, ya. Nggak usah takut, ya. Air mata menetes, maju terus coy, ya. Kewajiban hari lepas hari kerjain aja, tenang aja. Terus bersamamu Bapa, ku lewati semua. Betul, ya. Tuhan janji kalau engkau berjalan bersama aku, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saya lanjutin, saudara. Selanjutnya saya catat ada 2 mutiara yang bisa kita gali di tengah persoalan dan tantangan satu, yaitu maksud orang yang berjalan, ya itu ya, Mariani, ya silakan ya. Orang yang berjalan, yang pertama yaitu 2 mutiara yang bisa kita gali di tengah persoalan dan tantangan. Saya pelajarin satu, perjumpaan dengan Tuhan. Yang tadi seperti kita sudah bahas di atas, seringkali kita berjumpa Tuhan bukan ketika sedang berlutut dan berdoa, kita sangat atau menyembah atau ke gereja, tetapi seringkali kita berjumpa Tuhan secara pribadi justru ketika kita sedang berada di tengah masalah. Amin. Sedang kita tertekan, sedang kita ada tantangan, sedang kita mengalami persoalan. Amin. Ya, biarlah kerinduan saya, proses kehidupan ini, ya, ada yang mungkin lebih tua dari saya, ya, ada yang lebih muda, Ibu Meling mungkin lebih muda, Pak Odi lebih muda, lebih tua, gue kagak tahu deh. Pokoknya biarlah proses kehidupan ini semuanya membuat kita semua maju terus di dalam Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Amin. Yang kedua, nah ini ya saudara,
Ya, belajar pelan-pelan. Yang kedua, manusia sore nih ya. Manusia kalau kaya, betul? Kalau nyaman, kalau hidup dia bisa lupa Tuhan. Karena apa? Semua nyaman, ya. Daging ini bahaya nih daging nih. Ya, keinginan daging nih. Ya, kalau nyaman, kalau enak, kalau apa itu sehat, ya kan? Ya, seringkali justru orang kena kanker, Pak, doain saya dong, Pak. Saya kan tadi saya kasih contoh di awal. Saya udah nggak ada harapan hidup. Nah, itu orang cari Tuhan tuh biasanya itu. Ya, jujur nih, kita manusia cenderung ya seperti itu. Ya, kalau lagi nyaman, lagi enak, lagi apa dah pokoknya lagi bahasa saya bendera berkibar, lupa, lupa semuanya. Apalagi yang kaya, semua bisa gue beli sama duit gue. Ya kan? Banyak saya ketemu ya, bahkan yang punya kalau saudara Pak Odi juga pernah tahu kali ya, yang punya Pak Yon, yaitu salah satu yang punya Sayap Mas Group, ya, yang mungkin tiap nggak sampai 5 menit kali ya di TV itu ada iklannya, ya, iklan mie, iklan kopi, nah itu dia pernah sakit kanker, ya. Saya pernah ingat ya dia teman baik sama saya sampai dia ingat dia pernah sakit kanker, rambutnya botak semuanya. Ya, pokoknya kurang lebih begini deh. Ron, gue baru tahu Ron, kalau begini manusia duit gue 1 triliun pun nggak ada gunanya. Tuh, betul? Makanya kadang-kadang maaf kata Betul. sorry nih ya, manusia perlu ditekan, perlu ada masalah. Makanya judul khotbah saya hari ini masalah is good. Ya, betul? Oke, yang Amin. kedua, mutiara yang bisa kita gali di tengah persoalan dan tantangan. Pertumbuhan iman. Nah ini, contoh yang tadi saya ulang sekali lagi ini. Ketika hidup kita lagi everything is okay, ketika hidup kita pasti semua yang saya ngomong nyaman, enak, segala macam terpenuhi, suami, istri, sehat, semuanya begini, begini, begini. Kita pasti andelin logika. Betul? Ini logika, ngerti logika? Ya, Ibu Cindy lagi masak, kurang garam, ya kan? Nah itu logika tuh pakai tuh. Roni ngajar mahasiswa, itu logika semuanya. Pak Odi mungkin naik motor, belok kiri, belok kanan, segala begini. Nah itu logika semuanya. Kita pasti ngandelin logika, tetapi ketika kita menghadapi masalah, barulah kita belajar bertindak dengan iman. Gini. Dalam kesibukan kita sehari-hari, kita belajar ya, karena saya pun juga belajar ya, tangan yang hebat lah, kita harus belajar semuanya. Ya, dalam kesibukan kita sehari-hari kita pakai logika yang tadi bahasa saya, memasak, jadi guru, kerja di kantor, ngegojek, saya sebagai dosen jadi guru, itu logika semua tuh. Ya, otak semuanya kerja. Betul? Tetapi sekali waktu Tuhan izinkan dalam hidup ini menghadapi masalah. Nah, disitulah kita belajar. Letakin cara berpikir kita pakai cara berpikir Tuhan. Jadi artinya kita belajar, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan. Setiap orang percaya cara berpikirnya, mindsetnya ada 2 saklar. Nah, loh. Ya, tahu saklar? Apa tuh? Seperti listrik, ceklek, 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 ceklek. Ya, jadi saya pelajarin cara berpikir orang percaya harus punya 2 saklar. Ketika logika mentok, maka Tuhan mau saklar cara berpikir kita switch ke iman. Saya ulangin sekali lagi, ini penting, saudara. Jadi saya pelajarin, saudara, kadang-kadang kita hidup yang menghadapi masalah, disitulah kita belajar, letakin cara berpikir kita, otak kita yang cuma segede bapau ini, pakai cara berpikir Tuhan. Banyak ini kalau mau diterangin, ya, Gideon. Banyak itu kalau mau diterangin, khotbah bisa kelar 2 jam nih. Ya, Gideon, musuhnya seperti pasir di tepi laut. Artinya musuhnya banyak banget, kira-kira begitu. Ya, ujung-ujung apa? Gideon ngajarin perang. Kenapa? Musuh sama musuh bunuh-bunuhan sendiri. Kita kayak orang norak gitu. Nah, gitu kayak orang bego, norak gitu. Ya, Tuhan buat musuh kita saling membunuh sendiri. Ya, itu salah satu Gideon, macam-macam lagi. Ada 185.000 orang cuman dihajar sama satu malaikat, orang Amalek.
Macam-macam deh, macam-macam. Ya saudara bisa banyak baca di cerita. Ya nggak sejauh-jauh lah yang saudara tahu. Daniel, ya. Sorry nih, tanya nih ya. Pak Melki kalau dimasukin ke gua singa, Pak Melki kira-kira ada harapan hidup nggak? Tipis. Tipis Pak, harapan hidupnya tipis. Secara logika, ya emang Pak Melki mau robah itu singa jadi kucing? Kan nggak bisa. Dalam nama Yesus, singa-singa berubah jadi kucing. Begitu. Kita dimasukin ke gua singa, udah selesai hidup kita. Masalahnya udah terlalu gede, udah nggak mungkin. Menurut lo nggak mungkin. Mohon izin Bapak Ibu antar cucu ke sekolah. Oh ya ya, Pak siapa nih? Pak Parlin. Ya ya ya, ya selamat ya. Tetap semangat Pak Parlin ya. Ya, kita masuk ke gua singa, ya udah selesai hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut manusia. Amin. Makanya sekali lagi jangan takut. Kita menyembah Tuhan Alfa dan Omega yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Wih, mantap itu. Ya, darahnya mendagingnya darahnya mendaging aja, hidupnya aja dikasih buat kita, nyawanya dikasih buat kita. Apalagi cuma masalah. Sorry ya, sorry. Masalah kita paling ujung-ujungnya duit. Betul? Jadi masalah di dunia paling ujung-ujung duit. Makanya sekali di Alkitab apa? Tuhan menyamakan dirinya bukan nama setan. Sorry, ayo belajar lagi. Ya, siapa nih ya? Ibu Cindy lah. Ya siapa lah, sama-sama semua lah kita belajar lah. Ada yang hebat. Kalau saudara disuruh milih Tuhan sama setan, milih mana? Tuhan sama setan. Kalau saudara disuruh milih Tuhan sama setan, nggak usah dijawab itu mah, gampang pertanyaannya. Pasti semua milih Tuhan. Betul Bu Cindy? Iya. Betul Ibu Cindy ya? Iya. Iya. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ya, karena Alkitab ajarin musuh Tuhan yang paling berat bukan setan, mamon, duit. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau saudara disuruh pilih Tuhan sama dapat duit 100 miliar, goyang deh iman lo coy. Goyang. Betul? Ya banyak kejadian, ya. Ya, Iya. teman saya, ya bukan teman ya, pokoknya seseorang deh, orang Kristen, baik-baik, dapat jodoh, anak penggede, anak jenderal, bintang 3, keluar imannya, digade imannya. Ngerti saudara? Ya, karena apa ya? Ada jadi penguasa, ada duitnya banyak. Makanya sekali lagi kalau saya berkata Tuhan sama setan, nggak usah dibahas, itu mah gampang pertanyaan. Ya anak kecil juga tahu, pasti kita pilih Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sama duit banyak, hati-hati lo coy. Nah, iman lo juga bisa goyang lo. Betul, banyak yang terjadi udah tuh di penjara. Tuhan menyatakan musuh Tuhan yang paling berat, yang musuh Tuhan apa namanya? Saingan Tuhan yang paling berat bukan setan. Saingan Tuhan yang paling berat adalah mamon, adalah dewa uang. Tetapi di balik uang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan setan. Saudara ngerti maksud saya? Ngerti? Amin. Hati-hati dengan Amin. duit. Duit bisa membawa engkau ke neraka. Nah, lo. Ya, keras deh ini nih. Hati-hati, duit bisa membawa kita ke neraka. Betul, Ya, betul. sekali lagi ya, makanya di Alkitab, saingan Tuhan yang paling berat bukan setan, saingan Tuhan yang paling berat adalah dewa uang, yaitu mamon. Ya, Mamon. tetapi di balik mamon hati-hati dengan duit. Di balik mamon kita bisa jadi sombong. Di balik mamon kita jadi serakah. Kakak sama dedek bisa bunuh-bunuhan. Nggak usah jauh-jauh lah. Itu pendeta di Surabaya, itu saudara tahu deh. Sampai tuntut-tuntutan di pengadilan. Papa sama anak. Pokoknya kalau udah duit, ya udah deh. Nah, ngerti ya? Belajar jangan cinta duit. Ya, kita mesti berbeda sama orang dunia. Matius 6:33 apa, Bu Cindy? Pak, satu lagi Pak Immanuel boleh deh. Siapa deh? Ayo tembak. Matius 6:33. Carilah Kita mesti dahulu berbeda kerajaan sama Allah dan dunia, kebenarannya. Kenapa? Iya. Semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya, Maka artinya apa? semuanya Ngerti akan ya, saudara? ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, artinya tuh, Pak. Kalau boleh ya, Tuhan pakai bahasa Betawi ini. Lo cari gua dulu. Gue yang punya lo. Gue yang punya bumi, langit, laut beserta isinya. Kalau lo prioritaskan gue, maka semua itu gue yang atur hidup lo. Tenang aja.
Ya, sorry nih, kita kan kalau udah nyaman, kalau udah jaya, kalau udah kaya, loh. Yang saya ngomong tadi, kalau perlu Tuhan dia tantang, betul? Ya, tetapi kita Amin. belajar Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, prioritaskan Tuhan dulu dalam segala hidup kita. Lebih dalam. Ya, kalau kita sudah prioritas, itu mirip tuh. Saudara pelajarin ya, setiap ayat di Alkitab selalu ada Baju olahraganya bagian bayi di kita, mana ya? selalu ada Baju bagian olahraganya Tuhan. bayi. Tadi saya udah kasih contoh tuh, Matius Baju Mazmur olahraganya 126 ayat Bapak 6, Idris. yang menjadi bagian kita kerjain. Betul? Maka Amin. pasti Amin. akan membawa pulang berkat-berkatnya. Betul? Ya. Nah, terus ada Amin. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tugas kita. Betul? Kalau tugas kita Amin. udah kerjain, maka semua itu akan Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan nggak harus duit, Amin. cita-cita. Banyak orang, banyak uang, mau bunuh diri lah, mukanya manyun melulu lah. Betul? Ngerti ya saudara ya? Saudara percaya saudara? Ya, kalau saudara udah benar bertemu Tuhan secara pribadi, saudara nggak penting kaya atau nggak kaya. Karena hidup di dunia ini bukan soal kaya atau nggak kaya, bukan. Soal hidup di dunia ini cari kebenaran firman Tuhan. Udah itu aja. Amin. Ya, kalau kita cari kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang atur rezeki kita, Tuhan yang atur kesehatan kita, Tuhan yang atur keluarga kita, Tuhan yang atur damai sejahtera kita. Amin. Iduin Tuhan. Amin. Kenapa? Lah dia pencipta kita. Kita kan kadang-kadang mengabdi, Amin. ya. Sok tahu, sok jago, sok pinter. Lo. Betul? Saudara, yang kedua yaitu ya di Alkitab, belajar pelan-pelan saudara ya. Ini jujur, saya khotbah gampang. Nanti nih, saya terangin pelan-pelan. Di Markus 5 dan Lukas 8, ada yang namanya siapa? Kalau di sini ada pendeta, pasti tahu lah. Ya, di Markus 5 atau Lukas 8, ada orang yang namanya Yairus. Siapa Yairus? Yairus yaitu seperti biasa, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ujung-ujungnya saya kesel sendiri. Ya, Yairus apa? Kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadat kalau zaman sekarang kira-kira rohaniawan, pendeta kali gitu ya, atau jaga rumah ibadah, pokoknya rohaniawan lah. Oke. Alkitab berkata anaknya sakit keras dan mau mati, bukan sekedar sakit, tetapi mau mati. Berarti udah kritis. Kritis. Yairus teringat akan Yesus, tetapi imannya ada di persimpangan jalan. Karena sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, pasti ia mau menemani anaknya, apalagi lagi kritis. Ngerti kritis ya? Ya saya nggak tahu deh ya, Ya. pokoknya kritis. Mungkin lagi udah tinggal begini nih. Saya nggak tahu, pokoknya Alkitab bilang mau mati, artinya kritis. Betul? Dan pasti sebagai orang tua yang mengasihi anak, ya pasti mau menemani anaknya yang sedang kritis. Tetapi akhirnya Yairus memantapkan imannya untuk pergi mencari Yesus. Saya percaya saudara, waktu Yairus pergi dari rumahnya, meninggalkan anak yang sudah mau mati, saya percaya kalau dia punya istri atau orang di sekitarnya atau istrinya atau macam-macam, pasti ngomong, Bapak nggak waras loh. Betul? Bapak gila loh. Anak udah mau mati, malah ditinggal. Otak lo dipakai dong. Betul? Betul apa kagak? Ya saya mau kupas pelan-pelan. Walaupun Alkitab nggak catat, pelan-pelan kita mau kupas. Dan begitu ketemu Yesus, Yairus tersungkur dan berkata, Rabuni, tolonglah anak perempuanku sedang kritis dan hampir mati. Rabuni artinya guru, ya itu bahasa Yunani. Guru, tolong guru, ya. Ketemu Yesus, dia tersungkur menyembah Tuhan. Guru, tolong guru, anak perempuanku sedang kritis dan hampir mati. Dan Yesus berkata, mari kita pergi ke rumah kamu. Dan Alkitab mencatat orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Di tengah jalan, saudara tahu cerita ini? Di tengah jalan ada ibu-ibu yang sudah 12 tahun pendarahan menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, siapa ya yang jamah jubah saya? Saudara, gini saudara. Yairus itu pengen buru-buru bawa Yesus ke rumahnya. Betul? Karena sekali lagi anak perempuannya lagi kritis, udah mau mati.
di tengah jalan, pakai ada masalah lagi. Saya percaya walaupun Alkitab nggak tulis, saya percaya Yairus pasti menteriak, "Woi, cepet dong ngaku, siapa yang pegang jubah guru? Gue mau buru-buru nih." Betul? Betul apa enggak? Walaupun Alkitab nggak catat, saya mau kupas lagi belajar. Ya pasti dia bilang, "Oi, cepet dong ngaku, siapa orang banyak, orang berbondong-bondong begitu, mungkin ratusan atau ribuan, saya nggak tahu. Cepet dong ngaku, siapa yang pegang jubah guru ini nih." Dan waktu menjadi bertambah lama lagi karena kita tahu Yesus berbincang-bincang dengan perempuan tersebut. Yang akhirnya kita tahu Yesus sembuhin pendarahan si ibu. Betul? Baru aja mau jalan ke rumah Yairus, dari jauh orang kepercayaan Yairus lari sambil ngos-ngosan. "Pak Yairus," kira-kira begitu dah ya, karena dia lari buru-buru. Pak Yairus, nggak usah susah-susahin guru lagi, karena anakmu sudah mati." Tetapi Yesus nggak memperdulikan kata-kata orang kepercayaan Yairus tersebut. Yesus menatap Yairus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Oke, nangkep cerita ini udah? Oke, ya ini menjadi bahan studi kita. Pertanyaan saya, di sini saya belajar dalam satu ada dua hal. Di sini saya belajar ada dua hal. Satu, dalam hati Yairus, aduh, gue udah buat keputusan yang sangat bego banget dalam hidup gue. Bener kata-kata orang di rumah gue. Betul kan? Anak udah mau mati, anak lagi sekarat, lo tinggal. Sekarang mati itu anak. Memang bapak gila lo, bapak nggak punya otak lo. Betul? Betul? Kedua, iman Yairus di sini nih saudara. Ini yang penting saudara. Iman Yairus di sini diuji. Satu sisi kenyataan berkata anaknya sudah mati. Satu sisi firman Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Sorry, sekali lagi saya ulang-ulang. Saya khotbah bisa dipelajarin. Ya, saya khotbah nih ya di Alkitab bisa dipelajarin. Saya mau nanya saudara, kalau saudara mengalami kehidupan ini, satu sisi bukti kenyataan mata melihat orang kepercayaan Yairus berkata anak lo sudah mati. Tetapi satu sisi firman Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Sorry nih, mana Yairus yang mau pilih lebih percaya? Kenyataan atau bukti atau kata firman Tuhan? Belajar coba. Ayo. Ngerti saudara? Yairus percaya firman. Kenapa? Ya. Yairus percaya firman kalau Tuhan. Saudara pada berkata firman Tuhan karena saudara udah tahu ceritanya. Betul? Betul? Mata gue lihat sendiri anak gue mati. Orang kepercayaan gue sendiri datang. "Pak, anak bapak sudah mati." Udah nggak susah-susahin guru lagi. Satu sisi, sekali lagi saya ulang-ulang ya. Sekali lagi, belajar firman Tuhan gampang. Tetapi pertumbuhan iman ini kita harus bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa dibeli sama dunia. Satu sisi anaknya mati, satu sisi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, sorry, engkau pilih mana? Engkau pilih lebih percaya mana? Udah biar cepet aja deh, ya karena saudara udah tahu ini cerita. Pasti kita memilih yang bukti nyata. Betul? Betul? Anak gua udah mati. Pasti kita memilih yang mata lihat. Atau pelan-pelan. Ya. Ya udah deh, sampai sini dulu, ya. Begitu sampai di rumah Yairus, Alkitab berkata banyak orang meratap dan menangis. Kita mengerti karena Yairus seorang rohaniawan, hidupnya baik, banyak dikasihi orang. Betul ya? Namanya rohaniawan ya. Orangnya hidup baik ya. Tetapi Yesus menyuruh keluar semua orang. Coba semua tolong keluar ya. Yesus pegang anak itu dan berkata apa? Ada yang tahu? Hai anak, bangunlah. Tali takum, bukan tali rafia.
talitakum. Ya, bukan tari rafia. Artinya itu bahasa Yunani, ya. Artinya, hai anakku, aku perintahkan jiwamu, bangkitlah. Dan seketika itu juga anak itu bangkit. Kadang iman bertentangan dengan otak kita. Saya ulangi sekali lagi. Nah ini hidup Kristen yang sebenarnya. Orang benar akan hidup oleh uang, bukan? Iman. Orang benar akan hidup oleh jabatan, apa benar? Orang benar akan hidup oleh popularitas. Orang Oleh benar iman. akan hidup oleh dikelilingi penguasa-penguasa, jenderal-jenderal semua. Betul? Bukan. No. Orang benar akan Oleh hidup iman. oleh iman. Oleh iman. Kadang, Amin. ya, terima kasih. Kadang iman bertentangan dengan logika. Sekali lagi, saya ulang-ulang teman-teman, ya, belajar, saya pun belajar ya. Karena orang kalau beriman jadi kayak orang gila, ya nggak apa-apa. Gua nggak minta makan ini sama orang, betul? Begitu dong jadi Kristen, yang saya ngomong tadi, makanya dewasa, belajar mantap, tangguh, ya, jangan apa-apa, sono ngerengek, sini ngerengek. Kita ngaku kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi hidup kita ke sono kemari minta-minta, ke sono kemari minta-minta. Ngana, tatempeleng ngana. Ya kan? Iya, kita ngaku kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kalau ngomong gampang tuh, termasuk banyak pendeta. Nah, loh. Ya, saya sebagai dosen, saya sebagai pendeta. Betul? Banyak orang guru begini, bangun gereja mau begini, minta sono, minta sini, minta sono. Ya. Kalau Tuhan bilang gereja akan kebangun, lo nggak usah minta-minta, coy. Tetapi kalau Tuhan nggak perlu bangun gereja, iman yang penting hidup lo bisa menjadi berkat, nggak perlu. Banyak saya ketemu saudara, ya dianggap pekerjaan Tuhan, tapi ke sono ke sini minta-minta, ke sono sini minta-minta, jadi batu sandungan. Lo Kristen tapi kayak santen, tahu gak Kristen kayak santen? Sama tennya tuh, Kristen ten, ujung-ujungnya ten. Tahu gak santen? Apa Ibu Cindy santen? Kalau Ibu Cindy pagi-pagi ke pasar, beli santan di pasar, beli kelapa, siang dikit taruhnya sembarangan aja, ngegeletakin begitu. Sore apa itu? Basi. Betul? Banyak Kristen basi. Dikit-dikit ngerengek, dikit-dikit begini, dikit-dikit ngandelin manusia. Terkutuk manusia yang mengandalkan manusia. Iya. Begitu dong jadi Kristen. Ya, Kristen aduh merangak, merengek. Ada orang kaya ditempel habis kalau perlu jadi penjilat. Ya elah lo. Dan ini banyak terjadi di dunia hidup kita saat ini. Betul? Termasuk pendeta. Nah, lo. Gue nggak mau tahu deh, mau pendeta, yang penting saya hamba Tuhan. Bapak Pastor Melkianus Rewa Rau adalah hamba Tuhan. Amin. Bukan hamba manusia. Amin. Amin, Pak Melki. Amin. Ibu Cindy, ibu hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Amin. Pak Odi, hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Begitu dong. Ya, orang biasa nih, siapa tulisan orang biasa nih? Engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi saya ngomong saudara, ya tadi saya udah terangin tentang Yairus pelan-pelan. Hidup ini pakai logika, hidup ini pakai otak, itu harus. Tetapi ingat, di atas logika, di atas otak ada iman. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hidup ini, yang saya ngomong tadi pakai logika. Saya ngajar, Ibu Cindy memasak, Pak Melki antar anak sekolah, terus saya semualah saya kagak tahu, Ibu Mariani begini, begitu, segala macam semuanya. Hidup ini pakai logika, hidup ini pakai otak, itu harus. Tetapi ingat, belajar dan Tuhan mau di atas logika, di atas otak ada iman. Betul? Amin. Ya, karena apa? Ya itu. Yang saya ngomong tadi, ya kenyataan berkata anaknya mati, tetapi firman gini, pelan-pelan. Kalau kita hidup di zaman Petrus, ya Petrus nih, ya zaman 2000 tahun yang lalu kira-kira. Saya mau nanya, Ibu Cindy teman nih, kita teman semua nih, ya teman sekampung lah. Ibu Cindy ngelihat si Petrus apa? Pekerjaannya apa? Penjala ya manusia, penjala ikan. Penjala ikan, tukang tangkap ikan. Ya, kayak di Muara Baru gitu loh, kayak di Pluit gitu, ya, nelayan, tukang tangkap ikan. Oke? Ya. Sekali waktu datang firman Tuhan,
di dalam hidup Petrus. Pet, maksudnya si Petrus bukan kejempet. Pet, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Pertanyaan saya, ujung-ujungnya, kalau kita teman Petrus nih, kita hidup di dalam Petrus nih, ujung-ujungnya, kita lebih percaya yang mata lihat, ujung-ujungnya yang benar yang mana? Yang mata lihat, apa yang firman Tuhan datang di hidup Petrus? Ayo. Firman Tuhan. Nah itu. Saya ulangi sekali lagi. Kita ngelihat Petrus teman kita, contoh ya. Teman kita, dia tukang tangkap ikan. Dia nelayan. Kita tahu lah tiap hari kerjaannya juga di danau. Tangkap ikan, tangkap begini. Bahkan ikannya kalau tangkapnya banyak, kita suka dibagi-bagi. Sama kita tetangga. Begitu? Betul? Ya kan? Nah, sekali waktu datang firman Tuhan. Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Aku nggak akan menjadikan penjala ikan lagi. Ujung-ujungnya yang benar, yang mata lihat, ujung-ujungnya yang benar, yang kenyataan, apa ujung-ujungnya yang benar, yang firman Tuhan datang ke dalam hidup Petrus. Udah biar cepet aja deh, firman Tuhan. Biasanya yang mata lihat, Pak. Kita tahu Petrus menjadi penjala manusia. Saudara ngerti ya? Saya kasih Amin. contoh seperti ini. Iya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ada di mana itu ayat? Nggak tahu. Ada di Alkitab. Udah begitu ya biar cepat aja. Ya. Sekali lagi kesimpulan saya, saudara. Ya sekali lagi saya ulang-ulang. Hidup ini pakai logika wajar, pakai otak itu harus. Tetapi ingat sekali waktu Tuhan mau letakin logika lo. Pakai berpikir secara letakin logika lo pakai cara berpikir iman. Makanya saya ngomong tadi ada dua saklar, cetek ke atas, cetek ke bawah. Saat logika sudah mentok, Tuhan mau cetekin logika ke bawah. Jadi logika nggak dipakai, pakai cara berpikir iman. Sekali lagi, hidup ini pakai logika, pakai otak itu harus, tetapi ingat di atas logika, di atas otak masih ada iman. Itu yang mantap, coy. Tuhan Yesus di Yohanes berkata, hanya satu yang dapat mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Selesai. Iya. Amin. Hanya satu yang dapat mengalahkan dunia. Imanmu. Nggak ada yang lain. Amin. Jadi kesimpulan akhir saya, udah setengah jam lebih, udah 1 jam nih. Ya. Jadi kesimpulan akhir saya, the problem is good. The problem is not enemy. The problem is the best teacher. Masalah itu baik. Masalah bukan musuh yang menakutkan. Tetapi masalah adalah guru yang terbaik. Yang mengajar dan mendidik kita. Supaya, gini deh. Supaya meraih hal-hal besar yang Tuhan persiapkan buat kita. Oke. Ya, saya mau tutup dengan kesaksian. Boleh Pak Melki? 3 menit lagi. Boleh, silakan. Silakan. Boleh, oke. Ya. Belajar, saudara ya. Saya belajar. Ya, kita nggak ada yang hebat lah. Yang penting hidup mau belajar, rendah hati, terus bersandar harap ke dalam tangan Tuhan. Saya S1 di LETS. Ya, LETS, Lighthouse Theological School. Ya, di STT LETS. Saya S1, STH. Saya ambil S2-nya di GBI, di tempat di tempat Petamburan GBI. Oke? Waktu saya sekolah S1, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya waktu itu masih semester 2. Sekali lagi semester 2 itu belum setahun. Ya, anggap aja baru setahun. Anggap aja baru sekolah Alkitab. Oke. Sekali waktu sekolah Alkitab itu jam 6 sampai jam 9 malam. Setengah 8 keluar main. Apa keluar main? Istirahat, teman-teman pada suka beli somai. Ya, itu tempatnya gelap, saudara. Agak gelap depannya. Udah biar cepet aja deh. Saya makan somai keceplosan cabai. Tahu dong, ya, kita udah pernah keceplosan cabai. Begitu. Aduh, bagaimana nih? Gue mau beli air, jalan ke jalan raya juga jauh, itu juga udah malam. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan dosen. Ini dulu ya, 25 tahun yang lalu. Saya ke ruangan dosen. Muka kita kepedesan, kayak pelangi, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Betul? Udah kagak karu-karuan.
Kita juga pernah mengalami ya kehidupan kepedesan begini. Di dalam ruangan dosen, di ruangan pengajar, itu ada yang namanya dispenser. Ya, dispenser ya. Air panas, air dingin buat kita minum. Betul? Ya kalau panas dingin itu demam namanya. Ya pokoknya minum deh, buat kita minum deh. Oke? Saya dengan kelotokan begitu, dengan muka kepedesan gitu, minta sama pengurusnya di STT Labs. Itu kan ruangan dosen. Bapak, tolong dong Pak, saya keceplosan cabai. Keceplosan cabai, minta dong Pak air segelas kecil ya Pak, segelas kecil. Apa dia ngomong? Oh maaf Pak, itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ilah. Saudara, sorry ya. Sekolah pendeta, sekolah yang membentuk kita jadi hamba Tuhan. Itu tinggal kasih air set, minum ke mulut saya set, itu nggak sampai paling gue 10 detik. Betul? Kasih tep, Ibu Cindy, buka mulut Ibu Cindy. Blok, selesai. Paling 10 detik. Jujur, saya sampai nggak bisa belajar sekian bulan. Pertanyaan saya, itu masalah berat buat saya. Pertanyaan saya, ingat loh, saya masih baru belajar Alkitab saat itu. Ya. Pertanyaan saya, kalau 25 tahun, kira-kira 20 tahun atau 25 tahun yang lalu, kalau saya ikutin daging saya, ikutin keinginan daging saya, kurang ajar nih sekolah begini. Sekolah pendeta, kok pengurusnya kayak setan semuanya. Kalau saya waktu itu ikutin keinginan daging saya mau nanya, hari ini saya bisa jadi dosen nggak? Enggak. Jawab. Enggak. Hah? Enggak Enggak. jadi pendeta. Hari ini saya boro-boro bisa jadi pendeta. Hari ini saya boro-boro bisa jadi dosen. Otak lo kosong, bro. Betul? Apa yang lo mau ajar orang? Betul? Ngerti saudara? Ya, sekali lagi saya ulang-ulang. 20 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu lah kira-kira. 20 tahun yang lalu, kalau saya ikutin daging saya, sialan brengsek amat ini sekolah pendeta begini. Gue udah ketelotokan mau mati begini, kasih minum ya ilah itu tinggal set dituang kasih minum selesai. Saya hanya mau ngomong, kalau waktu itu 20 tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu, kalau saya ngikutin keinginan daging saya, kalau saya ngikutin keinginan duniawi saya, keinginan kemauan saya, kemauan daging saya, hari ini boro-boro lo jadi pendeta. Hari ini boro-boro lo jadi pengajar. Hari ini boro-boro lo bisa melayani Tuhan. Hari ini boro-boro lo bisa jadi dosen. Otak lo kosong. Apa yang lo mau ajar orang? Betul? Amin. Saudara nangkep perumpamaan ini? Saya alami itu. Makanya saya bisa bikin khotbah ini. Amin. Ya, sekali lagi. Amin. Adalah guru yang terbaik yang mengajar dan mendidik kita supaya kita bisa meraih hal-hal besar, hal-hal dahsyat yang Tuhan persiapkan buat kita. Amin. Ya, belajar. Pada akhirnya, jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, lain waktu kita belajar firman Tuhan lagi. Kita nyanyi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kan tuh yang pinter nyanyi, coba nyanyi. Itu habis itu saya serahin kepada Bapak WL, Pak Melki. Silakan. Amin.